Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali pada hari ini, malam hari ini Jumat 27 November 2020 dalam Sapa Malam Gembala. Kita memasuki episode yang ke-185. Kasih Tuhanku sungguh besar, itu mengawali perjumpaan kita Kidung Jemaat 185. Ya, kasih Tuhan itu begitu besar, tinggi, dalam, luas untuk manusia yang dikasihinya. Ia beri kasih yang suci dan abadi. Sungguh indah pujian ini, biarlah bisa menjadi sebuah kerinduan hati kita untuk merasakan kembali kasih Tuhan yang luar biasa itu. Apakah saudara siap juga untuk memberikan kasih saudara kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar saudara? Mari kita persiapkan diri untuk menyambut firman-Nya supaya kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, kami rindu untuk selalu mendapat kasih-Mu dan juga berbagi kasih. Untuk itu kami perlu diisi dengan firman-Mu. Kuasai kami bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hidup kami, menguasai dan kemudian membentuk, membangun, memberikan semangat bagi kami untuk memperlakukan firman-Mu itu di kehidupan kami sesehari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini bertema Kemah Suci. Dan menjadi dasarnya begitu panjang Ibu Bapak Saudara sahabat GKI. Keluaran 26 ayat 1 sampai dengan 30 akan saya bacakan. Cukup panjang, tidak seperti biasanya, tetapi inilah kalau kita bicara tentang kemah suci. Simak dan perhatikan. Demikian firman Tuhan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua. Dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing yang menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok, dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana. Pada bagian yang berlebih, pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain.
Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya, 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agak ruwet ya kalau kita bukan ahli bangunan, tidak begitu paham. Tetapi memang ternyata begitu rumit hanya untuk membuat satu kemah, dan satu kemah ini dibuat dari beberapa kemah ya, yang kemudian dijadikan satu. Nah, mari kita lihat renungannya. Kemah suci atau juga dikenal dengan sebutan tabernakel, jadi tabernakel itu kemah suci, ia dibuat berbeda dibandingkan dengan kemah-kemah yang juga dibangun di sekelilingnya untuk tempat peristirahatan sementara bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Nanti ketika mereka sudah menetap juga sebelum Salomo, kemah ini masih dibuat ya sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kemah suci atau tabernakel ini dibuat dengan barang-barang khusus, barang-barang terbaik, terindah, termahal, tertebal dengan hiasan-hiasan pendukung, kayu-kayu terpilih, juga ada logam-logam yang memang harus disediakan termasuk emas sebagai salutan ya. Disebut kemah suci itu karena ini kemah yang dibuat khusus untuk merayakan perjumpaan dengan Tuhan. Selama ada kemah suci, maka umat bisa merasakan kehadiran Allah dan perjanjiannya. Ya. Yang unik, seperti saya sebut di depan tadi, setelah Israel menjadi kerajaan, yang mapan kemah ini selalu diselenggarakan dan baru berakhir pada zaman Raja Salomo setelah Daud sudah mempersiapkan berbagai macam bahan-bahan terbaik. Salomo lah yang kemudian berhasil mengubah kemah suci dibangun menjadi sebuah bait Allah yang maha indah. Dan kita akhirnya memahami bahwa kemah suci nanti akhirnya bukan satu-satunya tempat merayakan perjumpaan dengan Tuhan yang hadir. Karena kemudian hari akhirnya berkembanglah tempat-tempat ibadah yang lain. Orang membuat sinagoge di beberapa tempat meskipun kiblatnya arahnya tetap ke kemah suci ataupun juga ke bait Allah ini. Ya. Kekristenan kemudian juga membangun gereja-gereja. Bahkan jika bangunan sudah tidak bisa dibuat karena berbagai macam peraturan dilarang berdiri, umat masih bisa merayakan perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa pada waktunya nanti akan tiba dan sudah tiba, orang-orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, tidak lagi terikat pada sebuah bangunan. Bahkan kalau saudara tahu, ingat, gereja itu apa? Gereja itu adalah orang-orangnya, bukan gedungnya, bukan lembaganya. Ya. Nah, ya sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini, di masa pandemik ini, bukankah kita dipaksa untuk melakukannya? Kiblat kita, arah kita bukan kepada kemah sucinya, pada gereja, gedung gereja, tetapi kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Ada yang kita saksikan misalnya di layar YouTube, ya, itu bersama-sama arah hati kita adalah kepada Tuhan. Ya. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, hanya ketika suasana keadaan ini sudah membaik, ya, sehingga tempat itu boleh lagi diadakan kegiatan. Saya rindu sahabat GKI Gunung Indah bisa merasakan kembali limpahan sukacita itu dalam kebersamaan perjumpaan di gereja. Karena itu, sahabat-sahabat GKI, mari kita nantikan dengan setia waktunya di mana kita bisa kembali beribadah di gereja kita masing-masing. Selamat berharap merindukan Tuhan yang senantiasa hadir. Dia sudah hadir bersama-sama dengan saudara dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menyimak begitu panjang tentang tabernakel, yaitu kemah Allah. Dan itu diadakan untuk merayakan keberjumpaan dengan Engkau. Biarlah tanpa itu pun, ketika kami juga tidak bisa ke gereja karena halangan pandemik ini, kami tetap bisa merasakan perjumpaan dengan Engkau melalui doa dan firman. Tolong kami untuk tetap menjaga iman kami dan tetap bersyukur atas perjumpaan-perjumpaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah, kita akhiri Sapa Malam Gembala di malam hari ini, Kidung Jemaat 185. Kasih Tuhanku sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Sampai jumpa kembali besok hari, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.